Pernahkah Anda berhenti sejenak dan benar-benar meresapi nafas Anda sendiri? Tarik, hembus. Tindakan ini terjadi secara otomatis kan? Ribuan kali dalam sehari. Entah Anda sedang berbicara dengan suara pria yang berat, berbisik pelan atau sekedar diam, nafas selalu menemani. Tapi bayangkan, kalau udara di paru-paru Anda saat ini sebenarnya adalah benang merah yang menghubungkan kita ke misteri penciptaan yang sangat kuno. Selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini, kita bakal membongkar teks-teks kuno dan teologi untuk benar-benar memahami apa yang sebenarnya bikin kita hidup, yaitu jiwa kita. Peta perjalanan kita hari ini luar biasa banget. Kita akan mulai dengan melihat apa itu nafas kehidupan, lalu membedah 3 tingkatan jiwa, mendalami makna gambar Allah, melihat momen kejatuhan dan pemulihan, sampai pada akhirnya kembalinya jiwa. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, nafas kehidupan. Kita akan menelusuri fondasi linguistik dan teks-teks awal dari jiwa manusia. Oke, mari kita selami ini. Kita mulai dari satu pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih sebenarnya jiwa itu? Apakah kita ini cuma semacam mesin biologis yang kompleks? Atau ada sesuatu yang jauh lebih transenden di baliknya? Coba perhatikan teks dasar dari kitab Kejadian ini. Gambarannya tuh sangat intim. Di sini, Sang Pencipta tidak hanya berfirman dari kejauhan layaknya saat Dia menciptakan alam semesta, sama sekali tidak. Dia secara langsung membentuk manusia dari debu tanah. Dan kemudian, Dia menghembuskan nafasnya sendiri. Kebayang gak sih? Nafas ilahi inilah yang secara harfiah menghidupkan debu yang tadinya mati, mengubahnya menjadi seseorang yang hidup. Ini benar-benar tindakan penciptaan yang sangat personal. Nah, yang bikin merinding, hubungan antara nafas dan jiwa ini bukan cuma kiasan puitis saja. Ini tertanam kuat dalam akar bahasanya. Dalam bahasa Ibrani kuno, kata untuk jiwa itu neshamah, dan untuk nafas itu neshimah. Keduanya berakar dari kata yang sama persis, nasham yang artinya bernafas. Jadi, udara yang kita hirup setiap detik ini dalam tradisi kuno selalu dipandang sebagai koneksi ilahi, semacam percikan yang mengangkat kita dari sekedar materi menjadi makhluk spiritual yang sadar. Lanjut ke bagian kedua, 3 tingkatan jiwa. Di sini kita bakal melihat bagaimana tradisi kuno memetakan anatomi spiritual kita. Hal yang sangat menarik dari sini adalah bagaimana kita bisa membedah jiwa kita sendiri. Ibarat bangunan, ada tingkatannya. Di lantai dasar ada nefesh. Ini adalah daya hidup biologis dan insting dasar kita. Naik ke lantai tengah ada ruah. Ini adalah roh, pusat emosi dan penggerak kehidupan. Dan di puncaknya ada neshama. Ini adalah intelek ilahi, bagian dari diri kita yang memiliki kesadaran tinggi akan Sang Pencipta. Kalau kita bandingkan, struktur ini membedakan kita secara tajam dari makhluk lain. Hewan itu punya nefes untuk insting bertahan hidup dan energi ruach untuk bergerak. Tapi hanya manusialah yang menerima neshama. Neshama inilah game changernya. Komponen esensial ini yang memberikan kita kemampuan bernalar, bermoral, dan pastinya membangun koneksi spiritual yang mendalam. Biar lebih gampang membayangkan bagaimana satu nafas bisa menjadi 3 tingkatan, para rabi kuno punya metafora yang brilian banget. Bayangkan seorang peniup kaca. Nafas yang masih ada di dalam mulutnya, yang paling dekat dengan sumbernya, nah itu adalah neshama. Saat nafas itu mengalir deras bagai angin melewati tabung panjang, itu ruah. Dan ketika nafas itu akhirnya berdiam, berekspansi, dan membentuk wadah kaca di ujung tabung, itu nefes. Luar biasa kan? Satu nafas yang sama, tapi memiliki 3 wujud manifestasi yang berbeda. Bagian ketiga, gambar Allah. Pemahaman ini membawa kita ke dalam konsep Imago Dei yang sangat agung. Imago Dei atau gambar Allah. Pada dasarnya, ini adalah alasan utama mengapa kita ada di bumi. Kita ini bukan kebetulan biologis yang acak. Tapi ingat, menjadi gambar Allah bukan berarti kita ini salinan fisiknya, karena Sang Pencipta adalah roh. Sebaliknya, ini berarti kita mewarisi kerangka moral, rasionalitas, dan intelek spiritual yang unik darinya. Jadi poin krusialnya di sini adalah martabat yang luar biasa tinggi ini datang sepaket dengan tanggung jawab yang juga tidak main-main. Sebagai pembawa gambar Allah, kita dituntut untuk menggunakan kehendak bebas kita secara bermoral. Kita dipanggil untuk memiliki hubungan yang intim dengannya, kita diberi mandat untuk merawat bumi, bukan mengeksploitasinya secara sewenang-wenang. Dan yang tak kalah penting, kita diwajibkan untuk mengasihi satu sama lain. Kenapa? Karena setiap manusia yang Anda temui di jalan adalah sesama pembawa gambar Sang Pencipta. Masuk ke bagian keempat, kejatuhan dan pemulihan. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika gambar ilahi ini retak dan bagaimana ia bisa dipulihkan kembali.
Bapak-bapak gereja mula-mula punya pemikiran yang sangat menarik soal ini. Mereka membedakan antara gambar dan rupa. Ini berbeda loh. Gambar itu sifatnya statis. Ini adalah rasionalitas dan kehendak bebas bawaan yang kita miliki sejak lahir. Sesuatu yang secara harfiah tidak akan pernah hilang, bahkan saat umat manusia jatuh ke dalam kesalahan. Tapi rupa, nah ini dinamis. Rupa adalah potensi keserupaan kita dengan sifat ilahi yang harus terus-menerus kita perjuangkan lewat kerjasama sukarela kita dengan rahmat ilahi dan kebajikan moral. Dan ini dengan cemerlang mengilustrasikan teologi Ireneus. Gara-gara momen kejatuhan umat manusia, potensi rupa kita itu rusak. Tapi tunggu dulu, teologi ortodoks memiliki konsep yang disebut deosis. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses pergerakan dari sekedar memiliki gambar dasar menuju pencapaian rupa yang sejati. Bisa dibilang, ini adalah lompatan epik dari sekedar natur alami masuk ke dalam rahmat ilahi yang utuh. Proses pemulihan ini digambarkan dengan sangat indah sebagai sebuah penciptaan baru. Kalau kejatuhan itu ibarat retaknya wadah jiwa kita, pemulihannya terjadi ketika Yesus, Sang Adam yang akhir, menghembuskan nafas kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Lihat polanya, ini adalah paralel langsung dengan nafas penciptaan di awal tadi. Nafas ilahi itu diberikan kembali untuk merekatkan dan menyatukan jiwa yang sempat hancur. Dan akhirnya, bagian kelima, kembalinya jiwa. Ini adalah destinasi terakhir dari anatomi spiritual kita. Mari kita lihat bagaimana semua penjelasan tadi mengerucut pada sebuah resolusi puitis di kitab Pengkhotbah. Pada akhirnya, tubuh fisik kita yang berasal dari debu ini akan terurai kembali ke bumi. Itu sudah pasti. Tapi, komponen penggerak di dalam diri kita, yaitu ruah dan neshama, itu sama sekali tidak hancur. Jiwa dan kesadaran tinggi itu akan kembali secara langsung kepada Sang Pencipta yang memberikannya. Tubuh kembali ke alam fisik, dan jiwa pulang ke alam ilahi. Setelah menelusuri perjalanan luar biasa dari debu menuju kesadaran tinggi ini, kita dihadapkan pada satu realitas yang tidak terbantahkan. Anda itu bukan sekedar mesin biologis. Anda adalah wadah hidup penyimpan hembusan nafas Sang Pencipta. Jadi saya mau mengajak Anda merenungkan hal ini. Jika nafas Anda berikutnya, ya, tarikan nafas yang sedang Anda ambil detik ini juga, adalah anugerah langsung dari Sang Pencipta, bagaimana Anda akan memilih untuk menggunakannya hari ini? Terima kasih sudah menyimak paparan kita kali ini, teruslah bereksplorasi, dan sampai jumpa.